Pelatih Kashima Antlers puji kualitas pemain timnas Indonesia U17. Rafael Struijk dianggap superstar berkat Sintayong. Timnas U23 dapat dukungan penuh di Piala AFF U23. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Bima Sakti membocorkan penyebab timnas Indonesia U17 kalah 2-3 dari Kashima Antlers U18. Pelatih 46 tahun kelahiran Balikpapan itu mengaku pihaknya sulit untuk mencari video analisis Kashima Antlers U18, sehingga nekasunya lengah dalam mengantisipasi set piece lawan. Terlepas dari hal itu, Bima Sakti menyebut timnas Indonesia U17 mampu bermain lebih baik saat menghadapi Kashima Antlers dibandingkan saat melawan Barcelona Juvenil. Sebab rekan kakak dan kawan-kawan mampu membangun serangan dari bawah dan bertahan dengan lebih solid meski kebobolan 3 gol dari Kashima Antlers U18. Usai mengalahkan timnas Indonesia U17, pelatih Kashima Antlers U18, Mitsuo Ogasawara, memberikan prediksi terkait kiprah skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17. Menurut Mitsuo Ogasawara, beberapa pemain timnas Indonesia U17 memiliki kemampuan di atas rata-rata dan secara keseluruhan punya performa yang bagus. Mitsuo Ogasawara mengakui bahwa skuad asuhannya sempat mengalami kesulitan membongkar pertahanan yang dikawal oleh Wawat Iqbal Gwejange dan kawan-kawan. Setelah menghadapi Kashima Antlers, timnas Indonesia dijadwalkan bakal memainkan laga uji coba kontra Korea Selatan U17. Pertandingan ini dijadwalkan bergulir pada 30 Agustus mendatang. Pelatih kepala timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan skuad asuhannya mengalami peningkatan kendati kalah dari Kashima Antlers U18. Bima Sakti menilai Arkan Kakak dan kawan-kawan bermain lebih baik dibanding saat melawan FC Barcelona Juvenil. Hal itu terlihat dari kepercayaan diri pemain yang meningkat. Bahkan gol dari Kashima Antlers sendiri tercipta dari skema bola mati. Artinya para pemain yang mayoritas jebolan timnas Indonesia U16 tersebut menjadi kerangka inti skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Kendati demikian, Bima Sakti mengaku masih membutuhkan pemain tambahan guna menambah kekuatan, termasuk adanya pemain keturunan baru yang gabung. Persiapan Sintayong menghadapi Piala AFF U23 2023 mendapatkan sorotan dari media Vietnam Soha.vn. Melalui artikelnya, Soha.vn mempertanyakan Sintayong yang tak kunjung menggelar TC. Meski begitu, Sintayong sendiri telah mengkonfirmasi Garuda Muda akan menjalani TC pada 8 Agustus mendatang. Lantas media tersebut membandingkan dengan persiapan yang telah dilakukan oleh timnas U23 Vietnam. Diketahui skuad asuhan Hoang Antuan telah menjalani TC sejak 29 Juli lalu. Kendati demikian, Vietnam bukan tanpa masalah. Hoang Antuan harus kehilangan beberapa pemain, usai hanya 17 nama yang bergabung dari 27 pemain mendapatkan panggilan. Timnas Indonesia U23 dipastikan tak akan berjuang sendirian di ajang Piala AFF U23 2023. Pasalnya, perjuangan skuad Garuda Muda pada ajang ini akan mendapatkan sokongan langsung dari para supporter. Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia dipastikan akan mendukung langsung perjuangan para penggawa Garuda Nusantara di Thailand. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PNSSI, Richard Ahmad Supriyanto. Richard menyebut bahwa PNSSI siap mengkoordinir para pendukung timnas Indonesia U23 yang hendak memberikan dukungan langsung di Thailand. Ia juga memastikan bahwa PNSSI akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Thailand sepanjang agenda tersebut. Pemain keturunan timnas Indonesia Rafael Struijk mendapatkan sambutan yang hangat dari klubnya, yakni ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun tersebut dijuluki superstar oleh rekan timnya berkat performa impresifnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday kontra Palestina dan Argentina beberapa waktu yang lalu. Kepada media Belanda Omroep West, Rafael Struijk mengakui hidupnya berubah total usai membela lambang Garuda di dada. Pemain berposisi winger tersebut menegaskan akan bekerja keras demi membangkitkan prestasi timnas Indonesia, termasuk mulai belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih memahami kultur tanah air. Diketahui selama ini, Struijk menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi kalau menjalani TC bersama skuad Garuda. Struijk cukup terbantu dengan 3 rekannya yang berdarah Belanda lain seperti Mark Lok, Sein Patinama, dan Ivar Jenner.
Pemain keturunan timnas Indonesia Ivar Jenner membeberkan keberhasilannya menembus skuad utama FC Utrecht di Eredivisie 2023-2024. Ivar Jenner yang berposisi sebagai gelandang menguraikan bahwa dirinya selama ini selalu menjalankan instruksi tim pelatih. Ditambah dengan kerja keras, Ivar meyakini itu demi kebaikannya dan juga tim. Pemain berusia 19 tahun tersebut menegaskan tidak akan berpuas diri meski telah menembus tim utama. Karena itu dia akan terus berlatih agar bisa makin berkembang. Hal tersebut tentu juga akan menguntungkan timnas Indonesia yang memiliki pengalaman Eropa demi meningkatkan kualitas tim. Penyerang Persikabo 1973 Yandi Sofian berharap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia usai tampil impresif musim ini. Adik ex timnas Indonesia Zainal Arif itu telah menorehkan 3 gol dari 5 pertandingan bersama Persikabo sejauh ini. Torehan tersebut lebih baik ketimbang Dimas Derajat dan Deddy Sulistiawan yang menjadi andalan Sintayong di skuad Garuda. Yandi Sofian juga mengomentari pandangan sejumlah pihak yang menilainya terlambat panas karena gacor di usianya yang sudah tak muda lagi. Dengan santai, Yandi memastikan tidak mau memikirkan hal tersebut. Dia hanya akan fokus bekerja keras di setiap penampilan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.